Kita tahu bahwa tubuh kita sangat bergantung kepada makanan, air, dan udara untuk bisa berfungsi. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa tubuh kita bukan tubuh yang independen atau bukan tubuh yang mandiri. Dalam Matius 6 ayat 11, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk belajar berdoa, memohon Tuhan memberi makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mungkin ada orang yang berpikir doa seperti ini dipanjatkan oleh mereka yang kekurangan makanan. Tetapi mari kita mengingat bahwa berdoa bukan hanya soal sesuatu yang kita minta, tetapi kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya melihat kenyataan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang menyediakan bahkan hal-hal yang pokok seperti makanan untuk anak-anaknya. Relasi yang sehat dengan Tuhan adalah relasi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang menyediakan. Bayangkan bagaimana doa-doa Anda akan berubah jika Anda melihat bahwa Tuhanlah yang selama ini mensuplai hidupmu. Kalau hidupmu sudah berkecukupan, pasti dari dalam hati akan mengalir ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hatimu menyadari bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Kalau Anda melihat Tuhan sebagai Bapa di sorga yang menyediakan, ketika Anda membutuhkan pekerjaan, Anda pasti akan berdoa dengan hati yang percaya bahwa Bapa akan menyediakan. Berdoa di dalam iman Kristen adalah belajar berelasi dengan Tuhan, seperti yang Tuhan sudah rancangkan. Jadikan rancangan Tuhan ini menjadi hal yang menuntun hatimu dalam berdoa, sehingga Anda dimampukan untuk berdoa, bukan dengan hati yang menuntut, tetapi dengan hati yang berserah, dan bukan dengan hati yang ragu, tetapi dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Bapa di sorga menyediakan. Hal lain yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi adalah Tuhan siap menyediakan bukan saja makanan dalam arti makanan pokok, tetapi juga makanan rohani yang memampukan kita untuk meninggikan nama Tuhan dalam hidup sehari-hari. Melakukan kehendak Tuhan adalah satu hal yang mustahil bagi manusia. Contohnya, adalah kehendak Tuhan untuk kita bukan saja mengampuni orang yang sudah bersalah, tetapi bahkan mengasihi musuh. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Matius 6 ayat 32. "Tetapi aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Disinilah peran doa sangat penting untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bukan saja memberi perintah, tetapi juga memampukan kita untuk mentaati firman-Nya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi kita orang berdosa yang tadinya membangkang. Tuhan menyediakan dan kita perlu berdoa dengan aktif meminta supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengasihi dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Relasi yang bergantung penuh kepada Tuhan bukan satu hal yang alami bagi kita manusia, sehingga kita perlu terus belajar dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Sama seperti tubuh kita tidak cukup hanya makan sekali untuk setahun. Kita tidak cukup hanya berdoa sekali, tetapi kita perlu berseru kepada Tuhan setiap saat, walaupun hanya dengan kata-kata, "Tuhan tolong saya," atau "Tuhan segarkan kerinduan saya untuk berdoa." "Tuhan luputkan saya dari yang jahat." "Tuhan tolong terlibat dalam masalah saya." Memang bergantung seperti ini kedengarannya kita seperti anak kecil. Ya memang Tuhan mau kita berelasi dengan Tuhan seperti anak kecil, dengan Bapa yang baik. Bayangkan kalau Anda hidup bergantung kepada Tuhan seperti ini.
hati Anda akan menjadi mezbah doa yang tidak putus-putus, dan dengan berdoa Anda akan menjadi lebih peka untuk bersyukur kepada Tuhan. Bergantung dalam segala hal kepada Tuhan tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi sebaliknya membuat kita menjadi kuat, bukan di dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyegarkan kerinduan Anda untuk mau berdoa. Amin.